Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma syakkar rawi wa la yadurru syakku fi 'aini as-sahabi li'annahum kulluhum udul. Qala lamma kana yawmu ghazwati Tabuk asaban nasa maja'atun faqalu ya Rasulullah law adhinta lana fanharna nawadihana fa'akalna waddahanna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alu faja'a Umar radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla zahru walakin id'uhum bifadli azwadihim thumma da'ullaha lahum 'alaiha bil barakah la'allallahu an yaj'ala fi dhalikal barakah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fada'a bini ta'im fabasatah thumma da'a bifadli azwadihim faja'ala ar-rajul yaji'u bikaffi dhuratin wa yaji'ul akharu bikaffi tamrin wa yaji'ul akharu bikisratin hatta ajtama'a ala nita' min dhalika syai'un yasir. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah thumma qala khudhu fi aw'iyatikum fa akhudhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'u wa akalu hatta syabi'u wa fadla fadlah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syakkin fayuhjaba 'anil jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Perawi ragu ya dalam hadis ini. Tetapi terhadap keraguan seseorang sahabat itu tidak menjadi masalah karena mereka semua sahih. Dia berkata, ketika perang Tabuk, kaum muslimin ditimpa kelaparan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan, kami akan menyembelih binatang kami sehingga kami makan dan memanfaatkan lemaknya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, laksanakanlah. Tapi pada saat itu Umar radhiyallahu anhu datang dan berkata, wahai Rasulullah, jika kita melakukan hal ini, maka kendaraan kita akan tinggal sedikit katanya. Tetapi perintahkan mereka untuk mengumpulkan sisa perbekalan mereka. Kemudian mohonkanlah keberkahan padanya. Semoga Allah menjadikan berkah. Ini usulan Umar ya. Yang sahabat yang lain mengatakan hewan tunggangan mereka disembelih. Lalu kemudian akan keadaan mereka itu ya disembelih. Tapi Umar memberikan saran akan mengumpulkan makanan-makanan ya yang masih tersisa supaya dikumpulkan. Nanti Umar minta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar makanan tersebut berkah begitu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baiklah kalau begitu. Maka beliau meminta kain dan menghamparkannya. Lalu memanggil semua orang untuk mengumpulkan sisa bekalnya. Ada seorang yang membawa segenggam jagung, ada juga yang membawa sepotong kurma, ya, segenggam kurma, sepotong roti, sehingga terkumpullah semua perbekalan itu dari satu orang sehingga terkumpul. Nah, ketika dia terkumpul itu, maka Rasulullah berdoa agar sisa perbekalan itu menjadi berkah. Kemudian beliau bersabda setelah beliau berdoa ya, mendoakan keberkahan kepada makanan tersebut. Lalu beliau bersabda, ambillah ke dalam wadah-wadah kalian. Bawa wadah-wadah kalian itu, kemudian penuhilah setiap wadah yang kalian bawa. Dan pada saat itu semua sahabat ya memenuhi wadah-wadah mereka yang kosong itu. Lalu kemudian
Kemudian mereka makan ya, mereka makan hingga kenyang, dan bahkan ketika mereka sudah makan lalu kemudian memenuhi wadah-wadah mereka, kata sahabat ini ya, kata perawi ya, kata perawi ya, ternyata makanan tersebut masih utuh, tidak berkurang sedikit pun. Nah, lalu kemudian Nabi bersabda, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah Rasulullah. Nah, kemudian tidak ada seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengan meyakini keduanya. Yang tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka beliau bersabda, tidak ada keraguan sedikit pun kecuali tidak akan terhalang baginya untuk masuk surga. Jadi yang pertama tadi adalah salah satu dari sekian mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk mukjizat beliau. Beliau di mana mengumpulkan makanan lalu kemudian berdoa supaya makanan tersebut berkah, dan faktanya alhamdulillah pada perang Tabuk para sahabat mendapatkan perbekalan yang cukup. Lalu kemudian terakhir beliau mengatakan, yang dimana hadis yang terakhir ini juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia pasti masuk surga sebanyak apapun dosanya, walaupun sepenuh bumi ya, seluas samudera misalnya, seisi bumi, setinggi langit, itu dosanya sebanyak buih di lautan, tetapi dia meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu ya kita sudah bahas juga. Namun di samping itu, selain mukjizat ini, banyak sekali yang kita temukan mukjizat Nabi, termasuk air juga ya terpancar dari jari-jari beliau. Lalu beliau juga ketika pada saat itu yang mengumpulkan orang, di mana ada seorang penggulat yang menantang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Nabi Muhammad menang, maka si penggulat ini dia bersedia masuk Islam. Dia naik ke batu yang besar yang tinggi itu. Wahai Muhammad, katanya, saya ingin menantangmu untuk bergulat. Kalau kamu menang, saya masuk Islam, katanya. Saya ikuti agamamu. Baiklah, kata Rasulullah. Akhirnya ketika dia bergulat dalam hitungan detik, ternyata gampang bagi Rasulullah membanting dia. Dia nggak terima, ulang lagi katanya kedua kalinya. Akhirnya dipelantingkan lagi oleh Nabi. Sampai yang ketiganya dipelantingkan lagi oleh Nabi. Dia nggak mau, si penggulat ini ketika dia kalah, dia nggak mau masuk Islam. Dengan syarat, perintahkan katanya ya, perintahkan pohon-pohonan ini untuk berbicara. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pohon tersebut berbicara dan bertasbih. Ya. Terus dia katakan, wah ini masih sihir katanya. Lalu kemudian si penggulat ini dia nggak mau juga, tidak terima. Saya akan masuk Islam kalau kamu bisa membelah bulan, katanya. Adapun itu, kata Nabi, maka kumpulkanlah orang-orang. Maka ketika orang-orang sudah mulai berkumpul, beliau mengangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatannya putihnya itu, lalu beliau membelah bulan jadi dua. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi, dan banyak sekali mukjizat yang lain, termasuk mukjizat Al-Quran yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya.